Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, channel YouTube Zawiyah Ilm Institute yang dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kembali lagi seperti biasa dalam podcast Ilmu Waris bersama konsultan ahli waris Dr. Hajah Badrah Uyuni MA. Assalamualaikum Ustazah Badrah Uyuni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Ustazah Fani baik-baik juga. Alhamdulillah. Ustazah Fani mau nanya Ustazah, jadi kan ada sedikit pertanyaan dari orang tua asuh anak panti yang Fani di sana tinggal ya. Jadi beliau menanyakan Ustazah, bolehkah anak yatim piatu berhak mewarisi harta kakek dan neneknya jika neneknya sudah meninggal tetapi paman dan bibinya masih hidup Ustazah? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fani. Bagus ya, banyak ini terjadi di tengah masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi adalah apakah cucu itu berhak atas warisan dari si kakek atau neneknya? Itu kan ya pertanyaannya. Sedangkan masih ada paman dan bibi dari cucu tersebut. Berarti jadi kisahnya ini ada kakek-kakek, nenek-nenek punya anak. Salah satu anaknya ini sudah wafat. Ya, mereka meninggalkan anak-anak yang sekarang tinggalnya di panti asuhan. Nah, ibu dari si anak-anak yatim ini nanya, apakah mereka masih berhak mendapatkan warisan? Berarti yang wafat siapa nih? Bapak-bapak kan? Ya, dan anak-anak ini berasal dari anak laki-laki. Namanya bintul ibn atau ibnul ibn. Harusnya cucu dari anak laki-laki itu dapat. Tetapi kalau masih ada anak laki-laki dari si kakek alias paman mereka, otomatis mereka nggak dapat. Tetapi kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam, cucu-cucu dari anak laki-laki itu masih tetap dapat. Kenapa? Karena banyak di tengah masyarakat kita mempraktekkan bahwa cucu-cucu ini seolah-olah ya ketika keluarganya atau ayahnya sudah wafat, putus arang gitu. Maksudnya apa sih? Mereka sudah tidak diperhatikan lagi. Padahal anak yatim ini kan masih merupakan tanggung jawab dari kakeknya maupun paman-pamannya. Kita cek contoh misalnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, siapa yang bertanggung jawab? Kakeknya kan? Kakeknya nggak ada, lalu siapa? Pamannya. Dari pihak ibu atau bapak? Pihak bapak. Nah, sama harusnya juga seperti itu. Ketika ada anak-anak yatim yang tumbuh, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kakeknya kalau masih hidup. Kalau tidak sudah wafat, maka adalah paman-pamannya dari pihak bapak. Mereka akan menjadi wali, mereka akan menjadi kafil, dan juga bisa sekaligus menjadi wakil dari harta yang diwariskan oleh almarhum orang tuanya. Hanya saja yang di sini yang diomongin kan adalah harta warisan dari si kakek, ya kan? Nah, dalam hal ini cucu otomatis tidak mendapatkan warisan karena masih ada pamannya. Lalu solusinya seperti apa? Kalau kita ngikutin syariat ya, bukan ngikutin kompilasi hukum Islam. Maka solusinya adalah kerahiman. Kerahiman itu apa sih? Hadiah yang diberikan oleh keluarga, baik itu paman maupun bibi, sesuai dengan kesepakatan. Ini ada ponakan kita nih yang yatim, mau dikasih berapa nih? Intinya mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi melalui apa? Melalui kerahiman, atau misalnya ketika kakeknya masih hidup, karena dia tahu. Banyak kan yang nggak tahu sih, karena nggak belajar gitu. Dari mana? Bisa dari wasiat, bisa dari hibah, kayak gitu Fani. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Jadi kesimpulannya kita harus melihat dari kerahimannya ya. Jadi bukannya dapat warisan, tapi Masya Allah, jadi kerahimannya. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman. Jadi intinya seperti itu, kita tidak boleh asal berhak mewarisi harta kakek dan nenek tersebut gitu. Jadi semua itu sudah teratur oleh syariat Islam. Jadi gitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sedikit itu yang disampaikan. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah Badrah Uyuni telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan singkat dari teman-teman Zawiyah Ilm Institute. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, permasalahan tentang ilmu waris, teman-teman bisa komen di channel Zawiyah Ilm Institute di bawah ini. Teman-teman
Jika teman-teman ingin langsung konsultan ilmu waris, teman-teman bisa datang langsung ke pelatihan ilmu waris pada Ahad 19 Maret 2023 di Mahat Ali Zawiyah Jakarta. Baik, sedikit yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.